Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 815. Saya menunjukkan kartu saya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Namun, aku masih ingin melawan mayat berdarah ini dulu." Saat dia berbicara, dia melihat mayat berdarah di kejauhan. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ini adalah kesempatan besar baginya. Pria misterius itu menatap Ye Guan dengan ringan dan berkata, "Terserah kamu." Dan di suatu tempat, seorang pria tiba-tiba menatap Ye Guan dan berkata dengan terkejut, "Itu dia." Orang yang berbicara adalah pejabat senior yang melakukan kontak dengan Ye Guan kemarin. Lin Xian melirik Ye Guan, lalu berkata, "Tuan Ye ini pasti menyembunyikan kekuatannya." Gao Gan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Pasti, hei, aku benar-benar memberinya pedang kemarin, ini." Lin Xian tersenyum tipis dan meraih tangan Gao Gan. "Jangan terlalu banyak berpikir, ada baiknya jika kamu tidak bermaksud jahat." Gao Gan mengangguk, lalu menatap Ye Guan dari kejauhan, dengan sedikit harapan di matanya. Di lapangan, semua orang melihat ke arah Ye Guan. Keadaan ketuhanan yang kedua, disinilah kamu datang untuk mati. Di seberang Ye Guan, mayat berdarah itu juga sedang melihat ke arah Ye Guan saat ini. Mayat berlumuran darah itu tiba-tiba berkata, "Apakah kamu menghinaku?" Kamu melirik mayat yang berlumuran darah itu dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa repot-repot berbicara omong kosong, lakukan saja secara intuitif." Setelah mengatakan itu, yang lainnya tiba-tiba menghilang. Di kejauhan, mayat berlumuran darah itu mengangkat tangannya dan meninju, lalu berbalik dan berjalan pergi. Baginya, orang lemah seperti itu tidak layak mendapat pukulan kedua. Namun, saat berikutnya, dia berhenti, karena waktu dan ruang di depannya tiba-tiba terbelah, dan sebuah pedang keluar tanpa peringatan. Ini bukan pedang King Xuan, tapi pedang niat. Kemunculan pedang ini sangat tidak terduga, yang membuat mayat darah tersebut terlihat sedikit terkejut, dan dia menjentikannya ke depan dengan jarinya. Ledakan, pedang yang dilepaskan Ye Guan langsung dibelokkan, tapi saat berikutnya, aura menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya. Mayat berdarah itu sedikit mengernyit, berbalik, dan meninju. Ledakan, sepotong cahaya pedang pecah, dan saat berikutnya, pedang lain muncul di belakangnya tanpa peringatan, dan kali ini, pedang itu lebih cepat dan langsung menusuk punggungnya. Bang! Sebelum mayat berdarah itu bereaksi, pedang Italia yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekelilingnya, dan kemudian menenggelamkannya. Semua orang tercengang. Pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba meletus dari cahaya pedang. Dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur seketika. Kemudian, bayangan darah menyerbu tepat di depan Ye Guan di kejauhan, dan langsung meninju Ye Guan gerbang. Ekspresi Ye Guan tetap tidak berubah dan dia menikam dengan pedangnya. Tepat ketika tinju mayat darah hendak menyentuh pedang niat, tiba-tiba, tinjunya langsung terentang, dan kemudian dia berbalik sedikit, secara intuitif meraih pedang niat Ye Guan dari samping, lalu menyentakkan tubuhnya ke depan dan mendorongnya dengan satu lutut. Itu adalah trik yang digunakan untuk membunuh orang kuat dari peradaban Junlin sebelumnya. Namun, saat dia mengangkat lututnya, Ye Guan telah melepaskan pedangnya dan memimpin dengan mendorong lututnya ke depan. Bang! Mayat berlumuran darah itu langsung didorong mundur 100 kaki jauhnya oleh lutut Ye Guan. Dan begitu dia berhenti, pedang Italia jatuh lurus ke bawah dan menusuk dirinya sendiri di atas kepalanya.
Bang, kepala mayat darah tiba-tiba terbelah menjadi bentuk jaring laba-laba, dan pada saat ini, pedang niat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sekitar mayat darah, dan kemudian menenggelamkannya lagi. Di kejauhan, Ye Guan tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Teknik pedang pemotongan langit yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan energi pedang langsung menebas ke kejauhan. Namun, saat Ye Guan hendak melanjutkan tindakannya, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba runtuh dan hancur, dan kekuatan misterius langsung menjatuhkannya ribuan kaki jauhnya. Setelah Ye Guan berhenti, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Cahaya pedang di kejauhan telah menghilang, dan mayat berdarah keluar. Ada lusinan bekas pedang di seluruh mayat, tapi tidak berakibat fatal. Saat ini, semua orang di sekitar sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka Ye Guan bisa bertarung setara dengan mayat berdarah ini, dan terlebih lagi, dia lebih unggul. Apakah ini benar-benar hanya keilahian tingkat kedua? Di kejauhan, Dai King berbisik, kekuatan tempur Tuan Muda Ye ini sangat menakutkan. Dai Zong mengangguk sedikit kerumitan muncul di matanya. Aku masih meremehkannya. Dia selalu tahu bahwa Ye Guan sangat kuat, tapi dia tidak menyangka Ye Guan begitu kuat. Jika Ye Guan berada di level yang sama dengan mayat darah ini mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Pria misterius itu melirik ke arah Ye Guan. Meskipun dia sedikit terkejut, dia tidak mengambil hati. Jika peradaban Tianxing tidak muncul, peradaban penyihir tidak akan terkalahkan di alam semesta ini. Mayat berdarah itu melirik ke arah Ye Guan dan berkata, "Aku agak meremehkan kesadaran bertarungmu." Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya dan perlahan menutup matanya. Pada saat ini, mayat berdarah itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya seperti hantu. Dalam sekejap, bayangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar Ye Guan, padat. Dan hampir di saat yang sama, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Ye Guan. Segera, suara pedang dan ledakan terus bergema di lapangan. Pertarungan antara keduanya langsung memasuki puncaknya. Mayat yang berlumuran darah itu jelas menunjukkan api yang nyata. Serangannya seperti badai yang dahsyat, begitu padat sehingga Ye Guan tidak diberi kesempatan untuk bernapas. Namun, Ye Guan mampu menindaklanjuti serangannya. Pada saat ini, Sinyu dari kejauhan tiba-tiba berkata, "Tuan Ye ini sebenarnya adalah ahli ilmu pedang dan seni bela diri." Setelah bertarung sampai sekarang, mereka menemukan bahwa Ye Guan tidak hanya berlatih ilmu pedang, tetapi juga memiliki pencapaian yang mendalam dalam seni bela diri, terutama kesadaran bertarungnya, yang tidak kalah dengan mayat berdarah. Namun, Ye Guan secara umum berada dalam posisi yang dirugikan karena jarak antara kedua belah pihak terlalu besar. Tai Atian berkata dengan lembut, "Tuan Ye ini benar-benar jenius." Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Jika kita berdua mengikuti suku Shuro dan Suan untuk mencari benda sucinya, saya khawatir peradaban Shuro akan menghilang sejak lama. Sinyu mengangguk sedikit, "Kapan saja, kamu harus hidup sesuai dengan hati nuranimu sendiri." Tai Atian mengangguk, memang. Sinyu tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Yinian, yang sedang menjilati manisan Hao, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Yinian, apakah kamu tidak khawatir?" Yinian menoleh untuk melihat Sinyu, sedikit bingung. Sinyu tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak khawatir dengan kekalahan saudaramu?" Yinian menggelengkan kepalanya, "Jangan khawatir." Sinyu sedikit bingung, "Kenapa?" Yinian berkata dengan tenang, "Apalagi yang ingin kamu katakan kepadaku?"
Ekspresi Sinyo membeku. Di kejauhan, pria misterius itu tanpa sadar mengerutkan kening, karena dia menyadari bahwa dia sepertinya telah meremehkan pendekar pedang muda ini. Meskipun bocah ilmu pedang ini masih ditekan oleh Laoki, dalam hal kesadaran bertarung, bocah ini tidak kalah dari Laoki. Beberapa tidak sederhana, setelah pria misterius itu terdiam lama, dia tiba-tiba mendengar dari Suan Ki, "Ki tua, jangan menahan diri, singkirkan dia secara langsung." Setelah mendengar kata-kata pria misterius itu, mayat darah di kejauhan tiba-tiba meledak dengan cahaya darah yang menakutkan. Dalam sekejap, Ye Guan didorong mundur ribuan meter oleh cahaya darah. Begitu Ye Guan berhenti, waktu dan ruang di depannya tiba-tiba meledak inci demi inci, dan kemudian, segel tinju berdarah keluar dari udara dan langsung menuju ke pintunya. Ye Guan tiba-tiba menusuk dengan pedangnya, ledakan. Saat cahaya pedang dan cahaya darah meledak, Ye Guan terkejut dan mundur lagi. Pada saat ini, mayat berdarah itu tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi bercak darah dan menghilang. Di saat yang sama, auranya juga melonjak dengan ganas pada saat ini. Dunia hancur. Melihat pemandangan ini, ekspresi Sinyo tiba-tiba berubah. Dia hendak mengambil tindakan, tapi dihentikan oleh Tai Atian. Di kejauhan, Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saat berikutnya, matanya seperti darah, dan kekuatan dua pembuluh darah di tubuhnya langsung diaktifkan tangannya, lalu menebasnya di depannya. Bersikaplah tangguh. Ledakan, cahaya berdarah dan cahaya pedang berdarah tiba-tiba meletus, dan Ye Guan serta mayat berdarah itu mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Kekuatan darah. Ketika mereka merasakan kekuatan garis keturunan di tubuh Ye Guan, semua orang di sekitarnya terkejut, karena salah satu garis keturunan tersebut memancarkan niat membunuh yang luar biasa dan aura kekerasan. Ketika dia melihat kekuatan garis keturunan Ye Guan, pria misterius itu tiba-tiba mengerutkan kening dalam-dalam. Dia menatap ke arah Ye Guan. Saya harus mengatakan bahwa dia memang sedikit terkejut. Garis keturunan sangat kuat. Meski di luar dugaan, dia tetap tidak menganggapnya serius. Kekuatan darah hanya karena nenek moyang kita memiliki orang-orang yang berkuasa. Dan betapapun kuatnya, apakah ia bisa lebih kuat dari peradaban Tianxing? Jika peradaban Tianxing tidak muncul, peradaban penyihir akan benar-benar tak terkalahkan. Di kejauhan, mayat berdarah itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan di kejauhan. Niat membunuh muncul di matanya. Tanpa omong kosong, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi cahaya berdarah lagi dan melesat ke arah Ye Guan. Di kejauhan, Ye Guan tidak mengatakan omong kosong apapun. Dia bergegas maju dan menusuk dengan pedangnya. Setelah garis keturunannya diaktifkan, semangat juangnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Perang, berjuang sampai mati, ledakan, di lapangan. Begitu kedua orang itu mendekat, gelombang kejut kekuatan yang mengerikan meletus. Kemudian, kedua orang itu mundur pada saat yang sama. Tetapi saat berikutnya, kedua orang itu bergegas menuju satu sama lain lagi. Dengan berkah kekuatan garis keturunan, efektivitas tempur Ye Guan meningkat secara dramatis pada tingkat yang berlebihan. Namun, dia masih belum mampu mengalahkan mayat berdarah tersebut. Sebaliknya, kekuatan bertarung dari mayat berdarah tersebut masih sedikit lebih unggul dari miliknya. Karena perbedaan ranah kedua belah pihak terlalu besar. Melihat kekuatan bertarung Ye Guan semakin kuat, pria misterius itu mengerutkan kening. Dia berbalik untuk melihat mayat berdarah di sampingnya. Saudara ketiga, bunuh dia, jangan buang waktu.
Mayat berdarah itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya seperti hantu. Di kejauhan, ekspresi Tai Ratian tiba-tiba berubah drastis. Tuan Ye, hati-hati. Saat dia berbicara, orang lain berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang, langsung menuju Ye Guan. Namun, dia masih sedikit lebih lambat, dan mayat berdarah di kejauhan bergegas ke depan Ye Guan. Ye Guan tiba-tiba berbalik dan menusuk dengan pedangnya. Ledakan, dalam sekejap, Ye Guan dikirim terbang keluar. Oh sial, di kejauhan, Dai King tiba-tiba meraung. Kamu tidak memiliki etika bela diri, idiot. Pria misterius itu mengabaikan Dai King. Dia melirik Ye Guan yang berhenti di kejauhan, lalu berkata, bunuh. Saat suara itu jatuh, semua orang di belakangnya hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, Ye Guan, yang terluka parah di kejauhan, tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, dan saat berikutnya, api muncul di tangannya. Surga menggerakkan api, ketika mereka melihat langit terbakar, semua orang berubah menjadi batu. Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu berkata, saya menunjukkan kartu saya dari peradaban Tianxing. Setiap orang, Yinian memandang Ye Guan, mengedipkan mata, dan berhenti menjilati manisan hal. Bab 816, Bibi, surga menggerakkan api. Ketika Ye Guan memadamkan api surgawi, ekspresi pria misterius dan orang lain di kejauhan tiba-tiba berubah drastis, dan mereka mundur tanpa sadar. Pria misterius itu memandang Ye Guan dengan tidak percaya, dengan ketakutan di wajahnya. Kamu. Suara itu bergetar, surga menggerakkan api. Saat masih berada di peradaban penyihir, sebenarnya dia bukanlah bos besar saat itu, melainkan hanya berperan kecil dalam peradaban penyihir. Dan pada hari ketika peradaban penyihir dihancurkan, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa banyak sekali pemimpin peradaban alam semesta Tianxing yang dibunuh oleh api langit ini. Kamu bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Dapat dikatakan bahwa Tian Xingwo adalah mimpi buruk seumur hidupnya. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi saat ini. Faktanya, tidak hanya orang-orang misterius, tetapi juga orang-orang dari peradaban Junlin dan peradaban Shuro mundur dan menjauh dari Ye Guan ketika mereka melihat Tian Xingwo. Ini juga termasuk Tai Atian dan Xin Yu. Keduanya membuka mata lebar-lebar dan menatap Ye Guan yang memegang api langit di kejauhan dengan tak percaya. Apakah Tuan Ye bersembunyi begitu dalam? Mayat berdarah yang bertarung dengan Ye Guan tidak lagi memiliki kesombongan sebelumnya, dan mundur dengan kasar, dengan ketakutan di matanya. Ye Guan memegang api langit dan perlahan berjalan menuju pria misterius itu dan orang lain di kejauhan. Melihat pemandangan ini, ekspresi pria misterius itu dan yang lainnya berubah drastis. Dia berkata dengan suara gemetar, "Kamu, jangan datang ke sini." Ye Guan menunjuk pria misterius itu dengan marah, "Berlututlah untukku." Setiap orang, wajah pria misterius itu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Ye Guan berteriak dengan marah, "Berlutut atau tidak? Jika tidak, aku akan membakarmu." Pada saat ini, mayat berdarah di sebelah pria misterius itu buru-buru berkata, "Berlututlah dengan cepat." Pria misterius, mayat berdarah lainnya juga menatap pria misterius itu. Mata mereka penuh kecemasan dan ketakutan. Surga menggerakkan api, mereka sangat takut. Mereka hampir dihancurkan oleh api langit ini, dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa banyak pembangkit tenaga listrik top pada masanya mati di bawah api ini. Ketakutan seperti itu benar-benar terpatri di tulang dan hati saya. Apalagi jika api surgawi muncul, apa maksudnya?
mewakili peradaban Tianxing. Oleh karena itu, setelah melihat Ye Guan memadamkan api langit, mereka melepaskan semua perlawanan dan tidak berani melawan. Bagaimana cara melawan peradaban Tianxing? Melihat Ye Guan benar-benar akan menyalakan api, hati pria misterius itu bergetar dan tanpa sadar dia berlutut. Saat ini, dia tidak merasa terhina, hanya ketakutan. Ye Guan menunjuk dengan marah ke karakter kuno di altar di kejauhan, "Beri aku itu." Pria misterius itu tertegun. Tetapi pada saat ini, mayat berlumuran darah di sampingnya berkata dengan cepat, "Cepat hapus formasi itu dan berikan padanya." Saat ini, mereka hanya ingin pasrah. Selama mereka menyerah tanpa membunuh, mereka akan segera menyerah tanpa ragu-ragu. Tidak hanya mereka, tetapi juga orang-orang kuat lapis baja hitam di belakang mereka kehilangan momentum dan semangat juang saat ini. Ketika api langit keluar, mereka juga putus asa. Akan sangat bagus untuk menyerah. Pria misterius itu ragu-ragu sejenak, lalu perlahan menarik formasinya, dan hendak mengirimkan karakter kuno itu kepada Ye Guan. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang semua orang, "Tunggu sebentar." Saat suara itu terdengar, semua orang melihat ke arah sumber suara. Di sana, mayat darah berjalan perlahan, berbeda dari mayat darah lainnya. Mayat darah ini luar biasa tinggi. 2 kali lebih tinggi dari mayat darah lainnya, juga ada sepasang sayap hitam legam di belakangnya. Tak hanya itu, auranya pun jauh lebih unggul dibandingkan 7 mayat berdarah di sebelahnya. Melihat mayat berdarah ini datang, Ye Guan mengerutkan kening. Di bawah tatapan semua orang, mayat tinggi berdarah itu perlahan berjalan ratusan kaki jauhnya di depan Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dan berkata, "Kamu bukan dari peradaban Tianxing." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di tempat tersebut terkejut. "Bukan dari peradaban Tianxing?" Pria misterius yang masih berlutut berkata dengan suara gemetar, "Bos, itu memang api surgawi." Mayat tinggi berdarah itu mengabaikan pria misterius itu. Dia menatap Ye Guan. "Apakah kamu tidak akan menyalakan api? Nyalakan api." Setelah mendengar kata-kata dari mayat tinggi berdarah, ekspresi pria misterius dan mayat berdarah di tempat kejadian berubah. Pria misterius itu bahkan berkata dengan marah, "Bos, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin membunuh kami semua?" Mayat tinggi berdarah itu masih mengabaikan pria misterius itu. Dia menatap Ye Guan, "Lepaskan." Di lapangan, Ye Guan perlahan membuka telapak tangannya, dan api langit sedikit bergetar. Melihat pemandangan ini, ekspresi pria misterius dan lainnya berubah drastis dalam sekejap. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba melemparkan api di tangannya ke arah mayat tinggi yang berlumuran darah. Melihat pemandangan ini, pria misterius itu dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Tanpa ragu-ragu, mereka berbalik dan lari. Bahkan mayat tinggi berdarah yang terlihat sangat tenang pun mundur dengan keras. Pada saat ini, Ye Guan sudah bergegas ke altar di kejauhan, dan kemudian membawa karakter kuno misterius ke dalam menara kecil. Setiap orang, setelah Ye Guan melemparkan api langit jauh-jauh, api itu tidak meledak dengan kekuatan apapun. Ketika mereka melihat pemandangan ini, pria misterius itu dan yang lainnya tercengang. Apa yang terjadi? Ye Guan membuka telapak tangannya, dan api langit kembali ke tangannya. Ye Guan memandangi mayat tinggi berlumuran darah di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, "Kupikir kamu tidak takut." Mayat tinggi berdarah itu menatap Ye Guan, mengepalkan tangannya, dan rasa penindasan yang tak terlihat diam-diam menghancurkan Ye Guan. Ye Guan melambaikan lengan bajunya,
dan saran yang tak terkalahkan keluar dari tubuhnya untuk menahan perasaan menindas. Pada saat ini, Tai Atian dan yang lainnya juga bereaksi dan buru-buru muncul di belakang Ye Guan. Saat ini, mereka tidak terlalu banyak berpikir. Terlepas dari apakah Ye Guan adalah orang yang beradab Tianxing atau bukan, mereka tetap akan bersama Ye Guan. Bahkan jika Ye Guan bukan dari peradaban Tianxing, lalu kenapa? Astaga, dia dapat memegang api surgawi di tangannya, yang bahkan lebih menakutkan daripada mereka yang bukan dari peradaban surgawi. Semua orang di peradaban Junlin saling memandang. Harus dikatakan bahwa mereka masih sedikit waspada saat ini. Siapa yang tidak tahu bahwa peradaban Tianxing suka membersihkan alam semesta yang beradab? Jika Ye Guan ini benar-benar dari peradaban Tianxing, maka peradaban Junlin juga dalam bahaya. Saat ini, semua orang di peradaban Junlin sedikit ketakutan. Apa yang harus dilakukan? Semua orang memandang pemimpin Daizong dan Daiking. Daizong berkata dengan suara yang dalam, "Ayah, meskipun Tuan Ye berasal dari peradaban Tianxing, dia tidak bisa menjadi hal yang buruk bagi kita. Karena jika dia benar-benar ingin menghancurkan peradaban Junlin kita, dia tidak akan membuang waktu sama sekali." Daiking sedikit mengangguk. Memang, seperti yang dikatakan Daizong, jika Ye Guan benar-benar dari peradaban Tianxing, tidak mungkin dia membuang waktu bersama mereka. Jika api langit padam, semuanya akan musnah. Daizong memandang Ye Guan dari kejauhan. Saya berharap dia berasal dari peradaban Tianxing. Jika itu benar-benar peradaban Tianxing, maka paha yang dipegang peradaban Junlin kali ini terlalu tebal. Di sisi lain, pria misterius itu juga menyadari ada yang tidak beres saat ini. Jika Ye Guan benar-benar beradab, dia tidak akan membuang waktu bersama mereka sama sekali, dan dia pasti akan langsung membakarnya. Mungkinkah itu palsu? Memikirkan hal ini, wajah pria misterius itu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Astaga, dia baru saja berlutut. Mayat tinggi berdarah yang dipimpinnya menatap Ye Guan. Sepertinya kamu bukan dari peradaban Tianxing. Ye Guan berkata dengan serius, saya dari peradaban Tianxing. Yin Yan melirik Ye Guan, tersenyum tipis, lalu berkata, saya dapat bersaksi bahwa dia benar-benar beradab. Ye Guan menoleh untuk melihat Yin Yan dan tertawa. Sebuah pemikiran juga menimbulkan senyuman setiap orang. Mayat tinggi berdarah itu menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda memiliki api Tianxing, saya dapat memastikan bahwa Anda bukan dari peradaban Tianxing. Peradaban Tianxing adalah peradaban kosmik tingkat kelima. Bahkan di puncak penyihir kami peradaban, Anda tidak bisa, kami telah menemukan jejak mereka. Dan satu-satunya cara mereka muncul adalah melalui api Tianxing. Tentu saja, yang paling penting adalah Anda terlalu lemah. Saya tidak percaya orang-orang dari peradaban Tianxing bisa menjadi sangat lemah. Ye Guan tersenyum dan berkata, kalau begitu katakan padaku, mengapa aku memiliki api surgawi? Mayat tinggi berdarah itu terdiam. Ini adalah sesuatu yang dia juga tidak dapat memahaminya. Mengapa pendekar pedang muda ini memiliki api surgawi? Pria misterius itu tiba-tiba berkata, mungkinkah kamu yang mengambilnya? Ye Guan mengerutkan kening saat mendengar kata-kata pria misterius itu. Sial, ada apa denganmu? Pria misterius itu memandang ke arah Ye Guan. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa tidak ada fluktuasi energi sama sekali di Xingwu hari itu? Ini benar-benar berbeda dari api Tianxing yang kita lihat sebelumnya. Dengan kata lain, api Tianxing ini mungkin telah habis oleh peradaban Tianxing. Itu hilang dan kemudian diambil olehnya. Kamu Guan? Yin Yan memandang pria misterius itu, mengedipkan matanya,
dan sedikit terkejut. Pada saat ini, pria misterius itu berkata lagi, "Seharusnya begitu, tidak ada fluktuasi energi dalam pergerakan api hari itu. Sudah pasti dibatalkan." Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Ye Guan di kejauhan. Dengan ekspresi ganas di wajahnya, "Kamu benar-benar menggunakan Skyfire yang ditinggalkan untuk berpura-pura menjadi kuat. Kamu benar-benar pantas mati." Setelah berbicara, dia tiba-tiba menunjuk ke arah Ye Guan. Pada titik ini, waktu dan ruang di depan Ye Guan tiba-tiba terbelah, dan kemudian, sambaran petir terbang tepat di depannya. Ye Guan mengangkat tangannya dan menebasnya dengan pedangnya. Ledakan, Ye Guan langsung terguncang dan mundur dengan kasar hampir 1000 kaki jauhnya. Pada saat ini, ketakutan di mata para penyihir kuat di lapangan berangsur-angsur menghilang, karena mereka menemukan bahwa pendekar pedang muda di depan mereka sepertinya bukan berasal dari peradaban Tianxing. Di kejauhan, setelah Ye Guan berhenti, dia melirik pria misterius di kejauhan. Harus dikatakan bahwa dia masih sedikit terkejut karena kekuatan pria misterius ini masih lebih tinggi daripada mayat berdarah itu. Pada saat ini, pria misterius itu juga sedang menatapnya, dengan niat membunuh dan keganasan di matanya. Dia sangat ketakutan sehingga dia baru saja berlutut di depan seseorang yang berada pada tingkat keilahian 20%. Ini sungguh memalukan. Pada saat ini, mayat tinggi berdarah yang dipimpin oleh pemimpinnya tiba-tiba berkata, "Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda mendapatkan api surgawi ini, saya yakin api ini tidak berpengaruh sekarang." Di belakang mayat tinggi berlumuran darah, sesosok mayat berlumuran darah berkata dengan suara yang dalam, "Bos, meskipun orang ini bukan dari peradaban Tianxing, orang di belakangnya jelas tidak sederhana. Haruskah kita mundur dulu dan berencana untuk datang ke masa depan?" "Saya sangat takut." Pria misterius itu tiba-tiba berjalan keluar. Dia menatap Ye Guan di kejauhan dengan ekspresi jijik di wajahnya. Selama dia bukan dari peradaban Tianxing, seberapa kuat orang di belakangnya? "Ayo, semut, cepat panggil seseorang. Aku akan membantu orang di belakangmu." Saat dia berbicara, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Ye Guan berkata tanpa basa-basi, "Bibi." Ledakan. Di samping Ye Guan, seorang wanita dengan rok polos perlahan keluar. Kali ini dia mengenakan rok polos. Setelah wanita dengan rok polos keluar, alisnya tiba-tiba berkerut. Saat berikutnya, sebelum Ye Guan bisa bereaksi, dia langsung memegang pedang dan menghunusnya di bahu Ye Guan. Patah, Ye Guan menggigil dan hampir berteriak. Wajah Ye Guan penuh keraguan. Wanita dengan rok polos menatap Ye Guan. "Bisakah kita membuat lebih banyak masalah?" Saat dia berbicara, dia menunjuk ke pria misterius dan orang lain di kejauhan. "Lihat, sampah macam apa ini?" Pria misterius bersambung,